Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Dr. Yuni Hilawati yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan materi mengenai ruwaya atau migrasi ikan. Sebelum itu, saya perwakilan dari kelompok 1 akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Ahmad Al-Fasal, kemudian Winda Himatulillah, Tara Sukmayosa, Revi Triangga Yuda, Zani Clara, Alisa Forest, Tiara Lutfia, dan yang terakhir ada Zalfa Nurul Abidah. Pengertian ruwaya ikan. Migrasi atau dalam dunia perikanan lebih dikenal dengan istilah ruwaya merupakan pergerakan ikan dari satu tempat ke tempat lain yang memiliki tujuan untuk penyesuaian terhadap kondisi yang menguntungkan dalam rangka mempertahankan eksistensi hidup dan keturunannya. Perubahan iklim akan memacu ikan untuk melakukan proses migrasi atau perpindahan. Namun kondisi ini tidak ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Studi mengenai ruwaya ikan ini merupakan hal yang fundamental untuk dunia perikanan, karena untuk mengetahui lingkaran ruwaya ikan, stok atau subpopulasi. Selanjutnya, menurut Northcote 1978 menyebutkan bahwa ada 3 habitat sebagai tempat yang menjadi tujuan saat melakukan migrasi, yaitu tempat untuk reproduksi, tempat untuk makan, tempat untuk berlindung dari serangan predator. Setiap ikan yang melakukan kegiatan migrasi selalu berangkat dari lokasi dan menuju suatu lokasi yang sama atau hampir sama dengan tempat di mana dilahirkan. Migrasi menuju tempat reproduksi umumnya dilakukan setiap tahun atau setiap musim pemijahan. Namun, migrasi yang dilakukan oleh ikan yang masih kecil untuk mencari makan dapat dilakukan berulang kali hingga masa pemijahan dimulai. Selanjutnya, saya Tara Sukmayosa akan melanjutkan tentang beberapa istilah yang berkaitan dengan ruwaya ikan. Yang pertama ada amfibiotik, yaitu ikan yang beruwaya dari air laut ke air tawar atau sebaliknya. Yang kedua ada holobiotik atau ikan yang tidak melakukan ruwaya, jadi hidup di air tawar saja atau hidup di air laut saja. Namun ada beberapa yang menjadi perwaya. Yang ketiga ada diadrom, yaitu ikan yang melakukan ruwaya untuk berpijak. Dan yang keempat ada amfidrom, yaitu ikan yang berwaya untuk mencari makanan. Dan yang kelima ada potamodrom, yaitu ikan yang hidup dan berwaya di perairan tawar saja, termasuk perairan sungai ataupun danau. Yang keenam ada oceanodrom, yaitu ikan yang hidup di laut dan berwaya di laut. Yang ketujuh ada bathyodrom, yaitu ikan yang berwaya di perairan dalam. Dan yang kedelapan ada brachyodrom, yaitu ikan yang berada di perairan dangkal. Yang kesembilan ada catadrom, yaitu ikan yang berwaya dari air tawar menuju air laut hanya untuk berpijak. Dan yang ke-10 ada anadrom, kebalikan dari catadrom, yaitu ikan yang berwaya dari laut ke air tawar hanya untuk berpijak. Selanjutnya ada jenis-jenis ruwaya. Yang pertama ruwaya pemijah atau spawning ground, pergerakan ruwaya ikan ke daerah pemijahan yang memiliki tujuan penyesuaian dan keyakinan tempat yang paling menguntungkan untuk perkembangan telur dan larva. Sejak telur dibuai sampai menetas, terus menjadi larva merupakan saat yang kritis karena mereka tidak dapat menghindarkan diri dari serangan predator. Jadi ruwaya pemijahan mengandung pengaruh yang langsung berhubungan dengan rekrutmen dan mortalitas. Ruwaya pemijahan ikan catadrom pergerakannya searah dengan arus pada waktu ia berada dalam sungai, tetapi apabila sudah sampai di laut, pergerakannya aktif untuk mencapai daerah pemijahan. Contoh ikan yang melakukan ruwaya pemijahan yaitu ikan sidap. Ruwaya pemijahan ikan anadrom setelah masuk ke dalam sungai harus menentang arus dan banyak menempuh perjalanan jauh sebelum mencapai daerah pemijahan. Pada ikan salmon ada 2 macam waktu pemijahan, yaitu ikan keturunan musim dingin dan ikan keturunan musim semi. Masing-masing berbeda ketika induknya mendekat ke muara sungai. Ikan yang masuk ke muara sungai pada musim semi gonadnya belum masak benar dan akan memijah pada tahun berikutnya. Selanjutnya yaitu ruwaya ke daerah pembesaran dan mencari makan atau nursery ground dan feeding ground.
Nah, jadi ruwaya ke daerah pembesaran dan pencarian makanan dilakukan oleh anak ikan atau oleh ikan dewasa secara vertikal dan secara horizontal. Anak ikan atau larva ikan laut dan air tawar melakukan ruwaya denatan atau berasal dari pemijahan dan searah arus secara positif dari daerah pemijahan ke daerah pembesaran atau ke daerah makanan. Contohnya yaitu yang pertama, ikan bandeng atau Janos-janos yang cara memijah dan daerah pemijahannya belum diketahui pasti. Yang kedua, ikan lacustrin atau penghuni danau. Setelah melakukan pemijahan di pinggir danau yang tidak dalam, akan kembali berwaya ke bagian yang dalam. Yang ketiga, pada ikan adfluvial atau ke air mengalir seperti lele dan juga ikan emas. Setelah berpijah di sungai, akan berwaya kembali ke daerah makanannya di danau. Dan yang terakhir pada ikan penghuni yang dalam. Ada juga yang melakukan ruwaya nokturnal periodik seperti ikan yang terdapat di laut, juga ruwaya nokturnal ke daerah makanan di dasar air sungai yang kecil dan dangkal. Jenis-jenis ruwaya ikan yang terakhir yaitu ruwaya pengungsian. Ruwaya pengungsian adalah ruwaya untuk menghindarkan diri dari tempat yang kondisinya tidak baik atau meninggalkan tempat daerah makanan berruwaya ke tempat yang kondisinya buruk tetapi diperlukan untuk melengkapi daur hidupnya sebagai awal ruwaya pemijahan. Di daerah yang bermusim 4 ada ikan yang melakukan ruwaya overwintering, yaitu pada musim dingin pergi meninggalkan tempat daerah makanannya menuju ke daerah tempat lain selama musim dingin. Misalnya, ikan salmon yang mengadakan ruwaya overwintering pada awal musim dingin pergi ke sungai yang agak dalam di mana selama musim dingin tersebut mereka itu dalam keadaan tidak aktif dan biasanya tidak makan. Dan kemudian ada juga pada ikan-ikan tawar setelah menyelesaikan masa makannya di daerah makanan yang baik dengan kondisi tubuh yang baik pula akan berwaya overwintering. Jika sekiranya ikan itu belum siap karena kondisinya kurang baik atau gonadnya yang belum berkembang, mereka akan tetap tinggal di daerah makanannya dan tidak melakukan ruwaya overwintering. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi ruwaya. Yang pertama ada faktor internal yang mencakup kematangan gonad, kelenjar-kelenjar internal, dan aktivitas renang. Lalu ada faktor eksternal yang mencakup bimbingan ikan lebih dewasa, bau perairan, suhu, salinitas, arus pasang surut, intensitas cahaya, dan musim. Saya akan melanjutkan penyampaian materi yaitu proses fisiologi ikan selama ruwaya. Pada saat ikan melakukan ruwaya atau migrasi, maka tentunya akan ada perubahan fisiologi yang terjadi pada ikan tersebut. Contohnya pada ikan sidat. Ikan sidat ini merupakan spesies yang kuat terhadap perubahan berbagai kondisi perairan seperti suhu, pH, dan salinitas yang memungkinkan mereka untuk melakukan ruwaya atau bergerak ke muara sungai untuk tumbuh sampai dewasa dan kembali lagi menuju laut dalam untuk reproduksi. Ikan sidat ini memiliki struktur kulit yang tebal sehingga pada kondisi hipoksia semua kebutuhan oksigen dapat dipenuhi secara cepat dengan respirasi kulit. Ikan sidat dalam fase ruwaya ke muara, sungai, atau perairan tawar sering berhadapan pada kondisi hipoksia. Kondisi tersebut terjadi pada ikan sidat bermigrasi ke hulu atau air tawar atau pada saat ikan sidat menggali lubang untuk bersembunyi. Selama pada kondisi tersebut, ikan sidat menggunakan sistem pernafasan udara dengan gelembung renang dan saluran pneumatik untuk bertahan hidup. Selain itu, respon fisiologis ikan sidat lainnya yaitu terjadinya peningkatan kadar glukosa dalam plasma darah ikan. Semakin tinggi nilai peningkatan glukosa darah akan mengindikasikan ikan berada dalam kondisi yang stres. Akan tetapi, kondisi tersebut masih berada pada kisaran toleransi ikan sidat. Baik, materi selanjutnya yaitu manfaat dari ruwaya ikan.
Secara umum, ikan melakukan ruwaya yaitu sebagai bentuk penyesuaian dan keyakinan terhadap kondisi yang menguntungkan untuk eksistensi dan reproduksi spesies. Berdasarkan tujuan tersebut, ruwaya ikan di perairan umum terbagi atas 3 jenis, yaitu ruwaya pemijahan, ruwaya untuk mencari makan, dan ruwaya untuk menghindar dari lingkungan yang kurang baik. Adapun manfaat dari ketiga ruwaya tersebut diantaranya adalah yang pertama yaitu ruwaya pemijahan, di mana dimanfaatkan oleh ikan untuk kepentingan perkembangbiakan dari ikan yang bersangkutan. Ruwaya pemijahan ini bertujuan untuk kelulushidupan individu atau populasi, menambah keberhasilan reproduksi dengan penyediaan kawan pemijahan dalam kondisi fisiologi yang baik, daerah pemijahan dan beletakan telur, serta untuk menjaga kesetimbangan jumlah pemijahan dalam menggunakan daerah itu terhadap kapasitas reproduksinya. Adapun beberapa ikan sungai seperti ikan belida, baung, tapa, tilan, dan lais melakukan ruwaya pemijahan ini ke hutan rawa. Yang kedua yaitu ruwaya untuk mencari makan, yang merupakan ruwaya yang dimanfaatkan oleh ikan untuk kepentingan pertumbuhannya, di mana beberapa jenis ikan rawa pada musim kemarau hidup di bagian dalam badan air di daerah rawa banjiran, dan melakukan ruwaya tersebut untuk mencari makan di sekitar perairan rawa banjiran. Sedangkan ikan putihan berruwaya jauh ke hulu dan ke hilir sungai. Sedangkan pada musim kemarau hidup di hilir sungai utama dan mencari makan di rawa banjiran. Yang ketiga yaitu ruwaya ikan untuk menghindar dari lingkungan yang kurang baik, dimanfaatkan oleh ikan untuk upaya dalam menghindari kondisi buruk di suatu perairan yang biasanya pada kondisi pH rendah, oksigen rendah, suhu tinggi, dan sebagainya. Adapun beberapa jenis ikan putih saat musim hujan ada yang berruwaya dan memijah di lebak, sedangkan saat musim kemarau karena tidak tahan terhadap keasaman dan oksigen rendah akan berruwaya lagi ke sungai yang kondisi airnya lebih baik. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami pergunakan dalam penyusunan makalah dan juga PPT. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.